Pada saat proses persalinan atau pada saat hamil, di mana rahim itu tergang dengan maksimal, nah itu memberikan daya regangannya itu membuat rahim itu dindingnya menjadi lebih tipis. Apalagi nanti bisa disertai dengan proses persalinan di mana terjadinya mulai kontraksi itu. Pada saat ada tekanan kontraksi, itu yang dapat menyebabkan rahim itu menjadi robek. Penyebab yang paling sering yang menyebabkan rahim robek biasanya akibat adanya operasi sebelumnya. Misalnya pernah dilakukan operasi sesar sehingga ada luka di rahim yang memang belum sembuh dalam tanda kutip. Lalu komplikasi terhadap bayinya itu juga dapat menyebabkan bayinya kekurangan oksigen. Jadi bayinya yang harusnya lahirnya langsung seger nangis, nah ini bayinya bisa mendapatkan dampak buruk. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik mengenai rahim robek. Jadi yang namanya rahim itu juga bisa robek ya. Nah, tapi seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Nggak usah khawatir, subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Kita masuk ke dalam bentuk-bentuk rahim dulu ya. Jadi bentuk rahim itu pada umumnya itu seperti buah pir ya, membulat. Dan dalamnya itu kalau hamil yaitu janinnya berada di dalam rahim. Nah, janin itu kan progresnya membesar terus ya. Jadi kehamilan itu dimulai dari trimester 1, kedua, dan ketiga di mana ukuran rahim yang tadinya kecil lalu bisa membesar. Rahim yang membesar itu menampung adanya selaput ketuban, plasenta, dan janin. Pada saat proses persalinan atau pada saat hamil di mana rahim itu tergang dengan maksimal, nah itu memberikan daya regangannya itu membuat rahim itu dindingnya menjadi lebih tipis. Apalagi nanti bisa disertai dengan proses persalinan di mana terjadinya mulai kontraksi itu. Pada saat ada tekanan kontraksi, itu yang dapat menyebabkan rahim itu menjadi robek. Sebetulnya rahim itu terbuat dari otot. Misalnya kita lihat otot lengan, otot bisep. Nah itu ada serat-serat ototnya. Jadi rahim itu ada lapisan-lapisan otot. Tetapi pada saat rahim itu mulai meregang, ada bagian yang namanya segmen bawah rahim. Nah itu adalah area yang biasanya kita sayat pada saat misalnya melakukan operasi sesar. Jadi segmen bawah rahim ini adalah bagian rahim yang memang dindingnya lebih tipis dibandingkan dinding rahim yang lainnya. Penyebab yang paling sering yang menyebabkan rahim robek biasanya akibat adanya operasi sebelumnya. Misalnya pernah dilakukan operasi sesar sehingga ada luka di rahim yang memang belum sembuh dalam tanda kutip. Yang bisa diakibatkan oleh jarak antara kehamilan atau jarak antara persalinan itu sangat dekat. Misalnya hanya beberapa bulan saja, tidak sampai dengan 18 bulan. Hal yang selanjutnya adalah apabila terjadi kontraksi rahim yang terlalu sering dan terlalu kuat. Nah itu juga bisa menyebabkan dinding rahim yang tadinya tipis itu dapat menjadi robek. Atau bisa juga nih, bisa disebabkan oleh induksi persalinan, di mana induksi persalinan yang terlalu ekstrim, yang terlalu kuat, yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan rahim itu berkontraksi terus-menerus tanpa henti. Nah, itu juga dapat membahayakan janinnya ya. Waktu persalinan yang terlalu lama pun itu juga bisa menjadi penyebab rahim robek. Atau bisa juga disebabkan oleh ukuran bayi yang terlalu besar. Jadi, ukuran bayi terlalu besar itu dapat menyebabkan persalinannya itu menjadi lama. Nah, itu juga dapat menyebabkan rahim robek ya. Gejala yang dapat mams rasakan pada saat rahim robek, yang pertama adalah mams merasakan sakit perut yang sangat hebat. Ya, sakit perutnya itu bisa di daerah bagian bawah atau sakit perut di seluruh area perut. Biasanya sakitnya itu terjadi terus-menerus, ya di luar kontraksi. Anggaplah misalnya terjadi pada saat proses persalinan. Mulai ada kontraksi nih, udah mulai ada pembukaan. Lalu biasanya kontraksi itu akan ada jedanya. Jadi misalnya kontraksi selama 1 menit, terus dia jeda nih, tidak berkontraksi selama 2-3 menit. Nah ini apabila terjadi rahim robek itu sakitnya itu terus-menerus. Misalnya kontraksinya udah berhenti nih, perutnya udah nggak kenceng lagi, tetapi masih terasa rasa sakit itu. Hal yang kedua, biasanya persalinan itu tidak maju, ya, yang tadinya bukaan 5, nanti 2 jam kemudian bisa bukaan 7 gitu ya, naik 2. Nah, tapi ini setelah 2 jam atau setelah 1 jam kok nggak naik lagi pembukaannya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya, apakah terdapat rahim robek atau misalnya penyebab yang lainnya. Hal yang selanjutnya yang dapat merasakan atau yang menjadi tandanya adalah bagian terbawah janin, itu misalnya kepala lah. Kepalanya kan harusnya udah turun nih ke dalam panggul. Loh kok tiba-tiba kepalanya jadi melayang lagi nih, kepala yang tadi udah turun kok jadi naik lagi. Nah, biasanya itu disebabkan oleh bayinya yang harusnya kepalanya turun ke
ke dalam panggul, totonya dia keluar tuh ke arah rahim yang robek. Hal selanjutnya yang dapat Mams rasakan adalah terjadinya perdarahan. Perdarahan itu bisa perdarahan yang ngucur terus nih. Memang biasanya pada saat adanya pembukaan itu adanya lendir darah. Tetapi apabila disertai dengan rahim yang robek, itu darah yang keluar itu akan terus menerus dan darahnya seger ya. Lalu yang dapat Mams rasakan juga biasanya bisa Mams pusing atau misalnya tekanan darahnya tuh turun. Yang namanya terjadi perdarahan itu akan menyebabkan anemia. Nah, anemia ini juga dapat menyebabkan tadi tuh nadinya totalnya menjadi lebih cepat. Yang tadinya nadinya di bawah 100 kali per menit, ini bisa di atas 100 kali per menit meskipun tanpa kontraksi ya. Selain itu juga tadi tensinya juga menjadi turun. Jadi kalau kita cek tekanan darahnya, loh kok jadi drop tensinya. Komplikasinya itu banyak ya. Yang pertama tadi misalnya terjadi perdarahan, otomatis darah dalam tubuh Mams itu menjadi berkurang. Nah, itu juga dapat berefek ke organ-organ yang lainnya. Misalnya bisa terjadi gagal ginjal, atau misalnya terjadi anemi, mamsnya bisa pingsan pada saat proses persalinan. Itu semua dapat terjadi apabila perdarahannya tidak langsung teratasi. Lalu komplikasi terhadap bayinya itu juga dapat menyebabkan bayinya kekurangan oksigen. Jadi bayinya yang harusnya lahirnya langsung seger, nangis. Nah, ini bayinya bisa mendapatkan dampak buruk ya. Misalnya pas lahir jadi nggak nangis, jadi lemes, ataupun bisa juga membahayakan nyawa bayinya. Komplikasi yang paling berbahaya itu juga dapat mengancam nyawa si ibunya ya. Jadi apabila tadi perdarahannya tidak teratasi secara cepat dan tepat, ya otomatis darah keluar, ya itu nyawa Mams dan nyawa babynya juga dapat terancam. Cara penanganannya adalah harus dilakukan operasi. Jadi pada saat Mams proses persalinan ataupun belum memasuki proses persalinan pun, apabila Mams merasakan nih tadi gejala-gejala nyeri perut hebat tiba-tiba terus keluar darah, nah itu Mams harus langsung periksakan dirinya ke dokter ya. Dan untuk Mams yang ingin melahirkan di fasilitas kesehatan yang tidak ada ruang operasinya, itu harus dipastikan benar-benar bahwa diagnosisnya itu adalah bukan karena rahim robek. Ya tadi kan kita udah tahu nih, misalnya ada riwayat pernah melahirkan operasi sesar atau pernah operasi sebelumnya yang melibatkan rahimnya disayat atau ada pengangkatan miom sebelumnya. Nah itu tetap harus berhati-hati ya. Jadi apabila pada saat proses persalinan tiba-tiba merasakan gejala nyeri perut hebat, tensinya turun, tiba-tiba deg-degan, keringat dingin, terus pucet, terus terjadi perdarahan hebat dari jalan lahir, nah itu harus langsung dipastikan. Apabila memang diagnosisnya sudah ditegakkan, itu adalah rahim robek, harus segera dioperasi ya. Yang paling penting adalah tindakannya itu cepat dan tepat. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.